Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ku kecil belajar peduli, gerakku besar lebih tanggung jawab. Aku cinta keluarga, ku berkarya untuk Indonesia, ku berkarya untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini keluarga Ornithoptera Ultima menyelenggarakan project berikutnya ya, episode ke-28 untuk What the Book Said dengan judul Leo Telat Mekar ya, ditulis oleh Robert Krauss dan Jose Aurego. Temanya adalah tentang cara atau konteksnya adalah cara menyalurkan hasrat untuk growth, untuk bertumbuh dan bertambah tanpa terburu-buru dan tanpa terbebani oleh standar penilaian yang diakui oleh orang lain atau diakui oleh umum. Tanpa sikap tergesa-gesa, kita mudah menghindarkan diri dari komparasi dan tidak saling mengintervensi tugas masing-masing dan juga tidak memanipulasi. Jadi kalau dari buku ini kita akan sedikit belajar, sedikit membayangkan tentang betapa hasrat itu sebenarnya ada, tapi yang keliru adalah ketika hasrat itu hasrat untuk diakui loh, bukan sebatas hasrat untuk superioritas karena kita ingin bertumbuh dan bertambah. Kalau bertumbuh dan bertambah saja itu sah-sah saja, semua orang pasti ingin bertumbuh dan bertambah. Tapi ketika kemudian hasratnya itu berdasarkan penilaian atau pengakuan dari orang lain, maka yang muncul adalah hasrat untuk diakui gitu. Leo the late bloomer, Leo yang telat mekar. Ini terbit pertama kali 1971. Kalau yang edisi Korea ini saya dapatkan dicetak tahun 2014. Jadi 10 tahun yang lalu. 2006, maaf. Beberapa tahun yang lalu. Oke, terus secara secara gambar nih sederhana ya. Jadi sangat imajinatif untuk anak-anak. Bagus. Leo tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Nih terjerat di apa? Tanaman ya. Sudah ada read aloud-nya, saya sertakan di link video ini. Ada. Dia tidak bisa membaca sebagaimana teman-temannya membaca. Nih, teman-temannya membaca ya. Ini menarik. Si Robert Krauss dan Jose Aurego itu menampilkan ada di sini ya, ada burung, bangsa burung, ada si siapa ini, burung hantu, burung plover, kemudian untuk hewan melata itu ada ular dan ada buaya ini, reptil berkaki. Kemudian untuk mamalia ada gajah yang besar dan ada Leo, ini si harimau. Nah, kemudian Leo tidak bisa menulis, sedangkan teman-temannya bisa menulis. Leo tidak bisa menggambar, sedangkan teman-temannya pandai menggambar. Dia, Leo, juga tidak makan dengan benar. Dia makan dengan ceroboh. Ya. Makan dengan ceroboh. Yang lainnya makannya rapi, dia makan ceroboh. Kemudian dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ya. Ketika yang lain bilang ada hot, pip pip pip, tom, crunch crunch, dia tidak berkata apapun. Kemudian hal ini membuat ayah Leo khawatir. Ayah Leo kan melihat penilaian umum. Ya umumnya kalau usia segitu ya udah bisa ngomong dong, udah bisa bicara, udah bisa menulis, udah bisa menggambar ya, sudah bisa makan dengan baik. Oh ini Leo kok makannya masih ceroboh, belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berbicara bahkan gitu. Ada apa dengan Leo? Tanya ayah Leo begitu. Kata ibu Leo, tidak apa-apa, Leo hanya telat mekar. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Begitu kata atau pikir ayah Leo. Jadi setiap hari ayah Leo akan mengawasi Leo untuk tanda-tanda mekarnya. Dan
ketika malam hari pun ayah Leo akan mengawasi Leo untuk tanda-tanda mekarnya. Sampai kemudian ayahnya bertanya-tanya lagi, "Ibu, apa kau yakin bahwa Leo akan mekar?" "Sabarlah," kata ibu Leo. "Bunga yang diawasi tidak akan mekar. Bunga yang diawasi tidak akan mekar." Maka ayah Leo kemudian, ini yang lucu nih. Jadi ayah Leo menonton televisi ya, bukan Leo nih. Tapi lihat ya, meskipun kelihatannya dia duduk di depan televisi, tapi matanya ayah itu ngeliatin Leo gitu kan. Ini lucunya. Tidak bisa membohongi diri sendiri ya, bahwa memang kayak betul. Ini juga salju datang dan ayah Leo tidak mengawasi Leo, kan? Dia mengejar-ngejar kelinci. Tapi lihat mata ayah Leo. Di sini kalau dilihat itu, mata ayah Leo itu mengamati Leo. Di sini. Tapi Leo masih belum mekar. Dari musim salju sampai ke musim panas, musim semi, ketika bunga-bunga pohon-pohon bertunas. Wah, ini lagi nih ayah Leo mau ngejar-ngejar, masih ngejar-ngejar kelincinya capek dikejar-kejar sejak musim dingin sampai musim panas. Emang nggak ditangkap, nggak, cuma dikejar-kejar sebagai alasan saja karena ayah Leo itu sebenarnya mengawasi Leo. Pohon-pohon tunas ayah Leo tidak mengawasi, tapi Leo masih belum mekar. Oke. Lalu suatu hari di waktu terbaiknya Leo mekar. Dia bisa membaca, ya. Dia bisa menulis. Dia bisa menggambar gambar yang bagus, dan Leo makan dengan rapi. Ya, makannya rapi. Ya, makan anggur dengan sangat rapi. Dan bagaimana dengan bicaranya? Dia juga berbicara, ya, bersama dengan teman-temannya. Tapi bukan hanya sebuah kata. Dan itu adalah sebuah kalimat utuh, dan kalimat itu adalah I did it. Aku berhasil. Saya pernah ya mengikuti di beranda Instagram ya, teman ayah yang di Belanda. Kenalan di Belanda. Dia itu anaknya itu kan sekolah, teman sekelasnya itu nunggak, tinggal kelas loh. Tapi gurunya itu tidak mengatakan tinggal kelas. Gurunya mengatakan bahwa si seseorang itu, ya, temannya itu mereka bilang begini, sebagaimana mawar-mawar yang lain, ya, pada umumnya mawar itu akan mekar pada waktu tertentu. Tapi ada beberapa mawar yang memang tidak mekar pada saatnya. Dia membutuhkan waktu lebih lama. Nah, teman kita itu adalah seseorang yang memang belum waktunya mekar. Dia memerlukan waktu lebih lama. Kalimat itu kemudian bagi dia terkesan, bagi teman saya yang di Belanda ini terkesan, karena gurunya itu tidak mencemooh. Gurunya itu menghargai si anak murid itu, artinya memunculkan sikap hormat. Nah, disinilah sebenarnya bentuk yang saya pahami sebagai interaksi kita dengan anak-anak, memunculkan sikap hormat gitu. Saya juga sampaikan kepada anak-anak bahwa mereka mau main HP gitu. Saya menghormati keinginan mereka, maka saya membangun diskusi. Boleh main HP jika memang diperlukan. Nah, kamu Instagraman itu perlunya apa? Diskusi. Yang saya kemukakan adalah sikap hormat. Termasuk ini, saya tidak mungkin akan mengawasi anak-anak saya itu, dan barangkali memang tidak perlu gitu. Apa kita mau pengen punya CCTV, termasuk di dalam segi bisnis ya, apakah memang betul kita membutuhkan semua CCTV itu melihat sehingga kita itu seakan-akan tidak percaya sama orang? Atau ya bisa-bisa saja sih, atau misalnya ini saya bukan percaya sama saya untuk melihat kalau ada apa-apa. Nah,
apakah memang kita itu perlu tahu segala sesuatu? Apakah kita itu memang perlu untuk mengetahui berbagai macam data? Apakah data-data itu akan membuat kita semakin mudah mengambil keputusan? Faktanya tidak. Di buku Blink, ya, kemampuan berpikir tanpa berpikir, di buku Talking to Stranger, di buku The Tipping Point bahkan, Malcolm Gladwell itu menyampaikan bahwa banyak data itu tidak kemudian membuat kita akan lebih arif, lebih cepat, lebih benar dalam mengambil sebuah keputusan, enggak gitu. Bahkan di Talking to Stranger itu si Perdana Menteri Inggris itu ya berkali-kali datang kepada Hitler untuk bernegosiasi dan mengambil janji Hitler bahwa dia tidak akan menyerang Polandia, tapi ternyata Hitler menyerang Polandia dan terjadilah Perang Dunia Kedua. Itu contoh bahwa Perang Dunia Pertama ya. Jadi itu sebuah sebuah bukti bahwa tidak semua data itu kita perlukan gitu. Nah, untuk kondisi begini kan kayak tadi ayah Leo itu ya. Ayah Leo itu memiliki hasrat, ingin dong anaknya itu bertumbuh. Anak itu bertambah. Ya bertambah beratnya, bertambah tingginya, bertambah kecerdasannya. Itu parameter-parameter pertumbuhan. Dan juga bertambah kedewasaannya dan seterusnya dan sebagainya. Bertambah pemahamannya, kalau tadi bisa membaca, bisa menulis, bisa berbicara, bisa makan dengan rapi, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, dan wajar saja semua orang itu kemudian begitu. Tapi kemudian ketika dibandingkan atau diikutkan ya, dibandingkan atau diukur dengan standar pengakuan dari umum atau orang lain, yang terjadi adalah kita berpindah tuh, hasrat untuk bertumbuh itu berpindah menjadi hasrat untuk diakui. Nah, ini jadi sakit. Ya. Banyak contohnya kayak kemarin Torik haji 2 tahun, 2 bulan dan haji. Terus Sajidah 7 tahun udah bisa masak kangkung. Itu adalah cara seorang Ibu Gen Halilintar menyampaikan progres anak-anaknya. Tapi ketika itu dilihat secara umum ya, dibandingkan dengan ukuran dan standar umum, jadi tidak sesuai. Tapi kalau kita melihat apa yang dia lakukan semata tentang progres, tentang pertumbuhan dia, ya kita bisa menghormati. Kita bisa menghargai bahwa ya semua ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya dan menyampaikan atau mendengar hal-hal baik juga tentang anak-anaknya. Itu manusiawi loh. Jadi kita sebagai netizen ya bisa lebih arif, bisa lebih legowo kan. Karena kita nggak lagi bicara tentang bagaimana standar umum, ataupun kalau standar umum itu muncul ya hanya digunakan oleh orang-orang yang memang suka dengan berbagai macam komparasi dan kompetisi itu. Sedangkan kalau kita ingin lebih bahagia, kita meletakkan pengakuan itu bukan pada orang lain. Kartu semangatnya itu bukan pada orang lain, tapi pakai diri kita sendiri. Maka si Ibu Leo berkata, bersabarlah. Bunga yang terus-menerus diawasi itu malah tidak akan pernah mekar. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan, loh ini dibandingkan dengan binatang melata yang lain, dibandingkan dengan gajah, dibandingkan dengan burung plover atau burung hantu, kok beda nih Leo gitu. Bener nggak? Baik nggak? Bahkan ketika kita sudah diberitahu begitu, di siang dan malam itu kita akan melihat progres anak-anak kita itu. Memang begitu, apalagi itu teman-teman yang punya dorongan evaluator ya. Termasuk juga istri saya misalnya. Kalau saya nggak pernah ngeliatin kayak gitu, tapi istri saya yang ngeliatin. Apakah itu keliru? Ketika mengawasi itu dengan perbandingan terhadap orang lain, keliru. Tapi kalau mengawasi itu untuk compare yourself to who you were yesterday, untuk membandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya, itu benar. Nah, sebab kita tidak membandingkan dengan orang lain hari ini, not to anyone else today. Kita nggak membandingkan anak-anak kita dengan umumnya. Karena kalau bicara umumnya, standarnya, itu berarti kita bicara tentang pengakuan.
hasrat untuk bertumbuh, untuk growth itu berpindah. Yang awalnya hasrat untuk growth, bertumbuh, bertambah itu sehat, berubah menjadi hasrat untuk diakui berdasarkan standar penilaian umum. Oh no, ceritanya. Jadi kalau kita ingin menyalurkan hasrat itu sama seperti yang dilakukan oleh Ayah Leo. Apa itu? Bersabar, menunggu, ya. Boleh sih kita, kan tidak apa-apa ya, Leo hanya telat mekar lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kemudian bersabarlah Ayah Leo, kemudian daripada ngeliatin Leo dia menonton televisi, berlari-lari mengejar kelinci dan sebagainya. Itu ya sudah, memang hanya itu yang bisa dilakukan. Dan ya doa gitu kan. Kalau di sini tidak disebutkan bahwa Ayah Leo berdoa, enggak ada. Tapi salah satu bentuk sabar itu dengan berdoa. Kok bisa? Iya, kalau Rasulullah SAW, Allah SWT melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa yang menolong kita untuk bersikap sabar itu memang ya sholat gitu, berdoa, berharap bahwa anak kita itu akan mendapatkan waktu terbaik gitu. Kalau kita hidup berkomunitas kemudian membandingkan, itu ya nggak akan selesai. Karena perasaan sosial itu harusnya muncul akibat dari kontribusi, bukan akibat dari komparasi. Contohnya gini loh, perasaan sosial yang dimiliki oleh kita dan keluarga dengan bentuk kontribusi itu, misalnya kita menanam sesuatu, panen itu kita bagikan ke tetangga, itu kontribusi. Oke. Kalau komparasi itu yang muncul adalah bukan kita berbagi, tapi kita menunjukkan kemampuan diri kita. Meskipun sebenarnya dengan kita memberikan taruhlah hasil panen kita itu juga menunjukkan kita mampu. Tapi ketika dimulai atau awalnya itu adalah membanding-bandingkan tadi ya, komparasi tadi, yang muncul itu superioritas kita, bukan sebuah kontribusi untuk perasaan sosial. Dan masyarakat itu tuh ngerasain kok, atau orang, bahkan anak-anak kita aja ngerasain bagaimana kalau kita itu bersikap tulus, dan bagaimana anak-anak kita itu tahu kita itu modus gitu loh. Tulus atau modus anak-anak kita tahu. Kira-kira begitu. Nah, terus yang menarik juga di sini adalah ketika kita ketika kita berada di sebuah komunitas, memang akan sulit untuk melepaskan diri dari aturan-aturan komunitas. Tapi kita sebenarnya mudah untuk menghilangkan dari ukuran-ukuran bermasyarakat. Itu kita akan lebih bahagia. Lalu suatu hari di waktu terbaiknya Leo mekar, dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa menggambar, dan dia makan dengan rapi. Juga dia mampu menyampaikan dia bisa berbicara, dan itu bukan satu kata. Yang lain kan his, trum, crunch, dan seterusnya. Kalau ini satu kalimat. Kalimatnya apa? I did it, aku berhasil. Nah, ini tuh, buku ini bagus ya untuk menunjukkan bagaimana kita menyampaikan sebuah sikap hormat kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita sendiri. Anak saya itu kemarin bisa nangkap ikan ya, usianya belum genap 7 tahun. Kalau saya membandingkan Imron yang bisa nangkap ikan dengan Azwa yang udah hafal juz 30 di usia yang serupa, ya nggak akan relevan toh. Masa saya bilang gini, Imron kamu tuh nggak usah bangga lah, cuma bisa nangkap ikan, kakakmu itu bisa hafal juz 30. Itu nggak relevan lagi. Kalau membandingkan begitu, nanti Imron bisa sakit hati kan, loh kok aku dibandingkan begitu. Imron akan baik, akan mekar pada saatnya gitu, tidak tergesa-gesa. Bukan berarti lebih cepat itu lebih baik ya. Nanti Imron akan tiba saatnya menghafal juz 30. Sekarang sedang belajar Iqra kan, akan tiba saatnya untuk ya Imron di usia segini mungkin belum seperti kakaknya dulu ya,
hafal juz 30 di usia 7 tahun. Nah ini Imron tapi sudah bangun sendiri untuk sholat subuh kan. Dia punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Nah ini yang menarik. Kemudian kita menyalurkan hasratnya itu, misalnya mau bikin, entah dibikin portofolio, entah dibikin cerita, minimal diceritakan ketika kita itu berinteraksi dengan anak-anak, itu akan menimbulkan perasaan bahwa oh ayahku itu menghormatiku, dan dia akan menerima dirinya. Kalau dia bisa menerima dirinya, dia bisa percaya kepada orang lain, termasuk percaya kepada orang tua mereka. Lalu akan muncul yang namanya keinginan atau hasrat untuk berkontribusi. Dengan begitu mereka punya perasaan sosial. Dan itu memang waktunya tidak mungkin sama, butuh waktu gitu, tidak bisa instan gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak terburu-buru, tidak instan. Leo the late bloomer. Leo yang telat mekar. Kapan Imron mekarnya? Mungkin insya Allah 7 tahun. Kan begitu ya. Nah, kalau terlambat ya nggak apa-apa, mungkin belum saatnya. Atau Imron akan mekar 7 tahun itu mekar yang apa, bagian apa kan gitu. Nanti yang lainnya akan bertambah bertahap. Setiap hari, setiap minggu, setiap pekan akan bertambah progresnya. Nah itu yang menarik. Itu yang kemudian akan membuat kita itu lebih bersyukur. Apapun yang terjadi, ucaplah alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Terima kasih sudah menyimak What the Book Said, dan insyaallah kita bertemu lagi untuk pekan depan di What the Book Said episode ke-29. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.